1101, 4 binatang suci. Di dunia salju dan es, Zuofan melolong dengan api hitam yang menggeliat di sekujur tubuhnya. Kiaoer panik, menoleh ke Xiao. Paman, apa yang terjadi? Mata kekosongan ilahi yang diwarisinya terlalu lemah sementara api petir hitam adalah kekuatan buas yang melampaui level manapun. Sekarang di luar kendalinya. Secara ekstrim, sangat mudah bagi api hitam untuk mengamuk dan malah memakannya. Heaven Sealing Xiao sangat serius. Dia telah menggunakan skill mata selama pertarungan dan Divine Eye of the Void mencapai batasnya untuk mengendalikan sifat api petir. Sehingga menyerang. Tapi dari mana dia mendapatkan petir itu? Mengapa begitu kejam? Mengapa segelku tidak berfungsi? Kiaoer menjadi cemas. Paman Xiao. Api petir apokaliptik ayah terbuat dari kekuatan 4 binatang suci dengan kekuatan yang mengerikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Kekuatan 4 binatang suci. Bagaimana? Heaven Sealing Xiao memulai dan berhenti. Apakah penelitian 9 kata berhasil? Nah, kamu penerus siapa? Tuanku adalah penguasa 9 kata-kata. Begitu. Lalu orang tua itu yang melakukannya. Heaven Sealing Xiao mengangguk dan menghela nafas. Itulah mengapa api petir begitu liar. Terdiri dari kekuatan 4 binatang suci. Sementara berada di atas level kita sehingga penyegelanku tidak berfungsi. Paman Xiao, bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kiaoer tidak tahan lagi. Ratapan Zuofan dan melihatnya dimasak di bawah api membuatnya menangis saat dia mendesak Heaven Sealing Xiao. Binatang buas itu menghela nafas. Anak itu memberikan segalanya dan sebagian untuk mengambil semua kebencianku terhadap kemanusiaan sehingga dia bisa menyelamatkan Kilin muda. Aku mengagumi semangatnya dan aku bisa membantu pada awalnya. Tapi karena aku lemah karena api naga tua, mustahil untuk menekan api petir itu. Air dan api bertolak belakang dan aku juga tidak berdaya saat ini. Kalau tidak, aku akan menyegelnya saat dia melompat-lompat. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku tergantung pada seutas benang apa adanya. Laut penyegel surga Ao menggelengkan kepalanya. Kiaoer menangis sekarang. Dipenuhi rasa sakit dan kekhawatiran pada Zuofan. Suara mendesing. 3 kilatan muncul dari kabut hitam tebal dan langsung menuju Heaven Sealing Xiao. 3 pedang suci yang terlepas dari genggaman pemiliknya merasakan energi Xiao dan menembaknya untuk membunuh binatang suci ini. Heaven Sealing Xiao meringis. Hendak tenggelam ke bawah laut. Tapi Heaven Sealing Sword terbang mengelilingi binatang itu dan mengirimkan gelombang pedang yang membekukan tubuhnya di tempatnya. 2 pedang suci lainnya menusuk jauh ke dalam bahunya. Mengeluarkan darah. Heaven Sealing Xiao meraung kesakitan. Terkutuklah. Tercela. Menyerang seseorang yang sedang terpuruk. Apakah kamu tidak malu mengeroyokku? Inikah yang diajarkan gurumu padamu? Untuk mengejeknya. Pedang suci itu berkumpul lalu terbelah lagi. Masing-masing menyerang dari arah berbeda dan melubangi sebagian besar laut Ao. Paman Xiao, ada apa? 3 pedang tidak akan sesulit itu. Kenapa? Teriak Kiaoer. Heaven Sealing Xiao merasa ingin menangis. Aku tahu senjata suci ini lebih baik darimu. Mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa menyerap batu suci. Tapi dengan keadaanku yang sekarang, aku bahkan tidak bisa menyegelnya. Mereka mengambil keuntungan dari keadaanku dan konflik api dan air di dalam tubuhku menghentikanku untuk menyegel mereka. Belum lagi mereka sangat tajam. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao melolong kesakitan. Dan Kiaoer sendirian dalam kekhawatiran. Apa yang harus kulakukan? Aku akan mengambilkan senjata suci untukmu. Jangan. Mereka mungkin lemah sekarang. Tapi kamu tetap bukan tandingannya. Kamu hanya akan mati. Xiao menggelengkan kepalanya yang besar untuk menghentikannya. Dia melambaikan telapak tangannya yang besar dan menepis pedang penyegel surga. Namun, kedua pedang itu menggunakan celah itu untuk menembak menembus dadanya. Mengeluarkan lolongan lain darinya. Bahkan dengan luka daging yang diberikan pedang padanya. Dengan waktu yang cukup,
kematian akan datang pada akhirnya. Belum lagi kutukannya ada di antara mereka. Heaven Sealing Sword. Xiao menjadi gelisah dalam hitungan detik. Sungguh nasib buruk yang dibawa hari ini. Seharusnya aku tetap di rumah saja. Berpikir manusia sedang berperang. Dia berencana menyebabkan kerusakan ekstra pada mereka. Hanya untuk menjadi orang yang mengalami kerusakan dan hampir mati. Hancurkan semuanya ke neraka. Tidak bisakah aku memeriksa bintang sebelum datang ke sini? Suara mendesing. Pedang suci itu berputar mengelilinginya. Membuat Xiao berteriak setiap saat. Qiaoer tidak bisa duduk diam karena cemas. Xiao adalah satu-satunya yang bisa membantu Zhuo Fan. Tanpa dia, Zhuo Fan akan hancur. Dia tidak berdaya untuk membantu siapapun. Tahap ketujuh mata ilahi dari kekosongan. Segel kekosongan. Di bawah kobaran api yang korosif. 7 cincin emas bersinar diikuti dengan teriakan seperti binatang buas dari neraka. Ketiga pedang suci itu tersentak. Namun reaksi mereka terlalu lambat untuk melepaskan diri dan riak spasial menangkap mereka. Pedang-pedang itu berdentang di atas es. Roh pedang mereka lenyap. Laut penyegel surga Ao menghela nafas. Retak. Api petir hitam semakin mengamuk. Menggerogoti seluruh mata kiri Zhuo Fan. Tanpa bisa dikekang, nyala api itu melahap Zhuo Fan. Memberinya rasa sakit yang membakar. Ayah. Qiaoer menangis. Dan Xiao ragu-ragu. Nah, terima kasih untuk itu. Saya kagum Anda mau membantu saya meskipun Anda berada dalam kesulitan yang kejam. Hahaha. Itu tidak ada apa-apa. Zhuo Fan berusaha keras untuk menelan tangisan yang menyakitkan sambil tersenyum. Saya tidak membantu Anda. Saya tidak pernah berutang apapun kepada siapapun. Kamu selamatkan anakku. Lalu pertimbangkan utangnya untuk dibayar. Itu tidak akan berhasil. Tidak jika menyelamatkan sesama binatang suci adalah suatu keharusan. Ao Laut Penyegel Surga berbicara. Zhuo Fan berkata, kamu menyelamatkan Sanzi muda sebagai binatang suci. Tapi dia adalah anakku. Bantuan seperti itu harus saya bayar kembali. Ini juga keinginanku. Aku tahu sambaran petir akan membawaku suatu hari nanti. Kebetulan saja itu terjadi hari ini. Hidupku sudah hancur sejak awal. Namun Sanzi dan Qiaoer muda belum tumbuh dan melindungi diri mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang layak mendapatkan kepercayaan mutlak di dunia ini. Maaf. Tapi sekarang giliranku untuk mempercayakanmu. Anak-anak ini membutuhkan seseorang. Senior Xiao adalah yang lebih tua. Layak dipercaya. Aku menyelamatkanmu agar kamu bisa menjadi batu karang mereka. Saya berharap para senior akan menjaga mereka. Qiaoer, aku berangkat. Gunakan susunan mundur untuk membebaskan senior dari siksaan mereka. Ini adalah masa depanmu dan satu-satunya harapanmu. Mereka akan menjagamu dan aman. Saya juga akan memberi Anda alat untuk mencapainya. Temukan Wurandong di perdagangan pantai tenang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ayah. Qiaoer berlutut di depan kakinya sambil menangis. Zhuo Fan tersenyum. Ingin memeluknya untuk terakhir kalinya tetapi menarik kembali tangannya setelah melihat api hitam yang ganas. Jalannya telah berakhir. Namun tidak seperti kehidupan sebelumnya. Dia memiliki warisan. Menjadikannya berharga. Zhuo Fan menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Fokus untuk mengekang rasa sakit yang dia rasakan namun hatinya damai. Hidup ini singkat, tapi memuaskan. Xiao akhirnya berteriak, "Nah, terlalu dini untuk menyerah. Saya tidak bisa menghentikan api hitam. Tapi saya bisa memberi Anda cara untuk melakukannya sendiri. Ambil." Heaven Sealing Xiao mencungkil matanya. Darah muncrat seperti air mancur. Mewarnai laut menjadi merah. Xiao mengulurkan telapak tangannya dan di dalamnya terdapat mata biru dan mempesona. Bab 1102, Cahaya Biru. Paman Laut Ao, Qiaoer bergidik. Tampak terkejut melihat mata besar yang berdarah itu. Xiao menyeringai. Menatap mata dan bekas luka yang dimilikinya. Bocah itu. Slot Sovereign. Menggoresnya tapi masih memiliki kekuatan penyegelanku.
Itu seharusnya berfungsi untuk menyegel api hitam agar tidak meledak. Benar-benar. Kiaoer menyala. Xiao mengangguk. Tersenyum meskipun darah merembes dari soketnya yang kosong. Zuo Fan meringis saat dia berusaha untuk berbicara. Senior Xiao, terima kasih atas bantuan Anda. Saya sangat menyesal telah membuat Anda mengorbankan mata senior. Haha, itu hanya bola mata yang tidak berguna. Tidak ada apa-apanya. Xiao berkata, kamu membantuku menangani senjata suci. Tidak mampu melepaskan sebagian matanya hanya akan membuatku terlihat tidak berbeda dari manusia-manusia tercela itu. Maka saya tidak punya dasar dan hak untuk membenci mereka. Sekarang bersiaplah untuk mengambil segelku. Aku tidak suka berhutang pada siapapun. Sama sepertimu. Xiao melemparkan matanya dan menggunakan telapak tangannya untuk menekan mata besar itu dan mengirimkan kekuatan ke dalamnya. Segera bersinar biru. Kemudian menyusut menjadi seukuran bola mata manusia. Melayang menuju Zuo Fan yang terbungkus api hitam. Api yang ganas itu merasakan hawa dingin yang datang darinya dan agak mendingin. Bersantai dari rasa sakit yang tak terkatakan. Zuo Fan menghela nafas. Mengangguk ke arah Xiao. Dia menunggu cahaya biru memasuki tubuhnya dan mengendalikan apinya. Suara mendesing. Mata itu hendak memasuki tempat barunya ketika api melintas dan membuat mata itu terbang. Xiao berteriak kaget. Apa itu tadi? Pemusnahan kekosongan The Thunderflame. Zuo Fan tampak bingung. Kenapa? Aku bahkan tidak menggunakannya. Dia mencengkeram kepalanya saat api hitam kembali dengan dahsyat. Api petir memecahkan udara saat ia melesat kemana-mana. Zuo Fan mengangkat kepalanya yang berat. Mengirimkan kilat seperti senapan mesin. Api petir yang berbahaya melanda dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan api hitam di mana-mana. Kiaoer melompat menjauh. Berusaha agar api mengerikan itu tidak menyentuhnya. Heaven Ceiling Xiao mengalami kesulitan dengan ukuran tubuhnya yang besar. Sehingga mampu menghadapi puluhan kobaran api. Dia sekali lagi melolong kesakitan saat darah merembes keluar dari luka barunya. Zuo Fan mencengkeram kepalanya kesakitan. 7 lingkaran cahaya emas di mata kanannya berkedip-kedip. Dengan bekas nyala api hitam di tepinya dan memakan emas tersebut. Kiaoer berteriak. Menghindar sambil berteriak. Paman Laut Ao. Apa yang harus kita lakukan? Kamu harus membantunya. Hancurkan. Api hitamnya membuat mata kekosongan ilahi menyerang juga. Heaven Ceiling Xiao melolong sambil tersentak dari setiap serangan. Divine Eye of the Void adalah keahlian tertinggi penguasa surgawi. Yang secara khusus berfokus pada kehampaan. Dalam istilah awam, itu adalah wadah yang menyegel sejumlah besar kekuatan untuk digunakan. Tapi bahkan dia hanya bisa memegang Berserk Purple Lightning. Sekarang anak itu memegang petir apokaliptik yang jauh lebih kejam. Keahliannya juga jauh di bawah penguasa surgawi dan membuatnya mustahil untuk menahan kekuatan gila tersebut. Karena dia tidak bisa menyegel api petir. Api itu mengamuk. Sebelumnya hanya terjadi sedikit ledakan kekerasan. Namun sekarang kapalnya hancur. Divine Eye of the Void telah terinfeksi dan tidak terkendali juga. Anak itu berada dalam situasi yang sulit sekarang. Setelah Divine Eye of the Void hancur, dia kehilangan segala cara untuk memegang kekuatan dan itu akan membakarnya menjadi abu. Kiaoer berteriak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan matamu? Bisakah itu membantu ayah? Tidak lagi. Xiao menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Dia memiliki mata kekosongan ilahi untuk membantu memadamkan api buas dengan mataku. Sekarang mata kekosongan ilahi berada di luar kendali dan tidak memiliki wadah. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini. Bahkan aku pun tidak. Tidak bisakah matamu bertindak sebagai wadah? Apa Anda sedang bercanda? Aku adalah Heaven Ceiling Xiao dengan kekuatan penyegelan bawaan. Mataku juga punya kekuatan yang sama. Sudah penuh untuk menerima hal lain. Xiao memutar matanya. Dan kekuatan spasial apa yang lebih kuat dari mata kekosongan ilahi penguasa surgawi? Keterampilan okulernya meningkat kekuatannya seiring dengan penggunanya.
Ini tidak seperti kemampuan bawaan binatang suci. Belum lagi sambaran petir berada di atas kekuatan kita. Kami tidak punya harapan untuk membendungnya. Itu hanya mata kekosongan ilahi. Mataku mempunyai kekuatan untuk menyelesaikannya sehingga dia bisa mengendalikannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan ayah. Tidak jelas. Xiao menggelengkan kepalanya. Dia baru saja kehilangan kendali atas mata kekosongan ilahi untuk saat ini dan masih belum hancur juga. Kita hanya perlu membersihkan petir dari tubuhnya dan aku akan menutup matanya. Jika tidak ada yang dapat menimbulkan api, maka api akan padam. Masalahnya adalah bagaimana cara melakukannya. Karena dia adalah kereta yang mengamuk. Kita harus menutup mata yang menghasilkan nyala api. Lalu mata kekosongan ilahi untuk memperbaikinya. Suara mendesing. Api petir hitam melesat ke wajahnya secara beruntun dan meledak tinggi di langit. Membuat lubang besar. Di dalamnya terdapat pemandangan yang aneh. Surga yang luar biasa dari sungai, gunung, dan alam. Xiao tersentak, kaget. Qiaoer berteriak, ini kekuatan ayah. Pemusnahan kekosongan Thunder Flame miliknya luar biasa tetapi tidak seperti ini. Dia tidak akan membutuhkan gagak berkepala 3 untuk mengintimidasi Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Ini bukan miliknya. Ini adalah kobaran api yang mengeluarkan tenaga lebih dari yang bisa dia tangani. Mengosongkan beberapa detik, Xiao menoleh ke arah Zuo Fan dan menggelengkan kepalanya. Api petir berada di luar kendali penuhnya dan hanya tumbuh lebih kuat sampai melahapnya. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menyegelnya dengan cepat. Qiaoer panik, menangis karena kelemahannya. Sambaran petir itu sangat mematikan. Dan sekarang setelah mata kekosongan ilahi menjadi gila juga. Semuanya benar-benar apokaliptik. Siapa yang bisa menghentikan hal seperti ini? Ayah adalah sumbernya, jadi bagaimana demi Tuhan kita menghilangkan semua petir darinya? Air mata Qiaoer mengalir di pipinya saat dia melihat Zuo melolong di dalam api. Xiao menghindari serangan menyakitkan itu sambil menatap mata di tangannya sambil menghela nafas. Sekarang sudah terlambat. Suara mendesing. Kilatan garis putih melewati mereka. Mengabaikan nyala api yang ganas dan memeluk sosok Zuo Fan yang berkerut karena kesakitan. Bibir lembut lalu mengambil miliknya. Angin puting beliung menyelimuti keduanya. Dan wanita berbaju putih mengeluarkan cahaya murni yang segera menutupi mereka berdua. Mereka telah membentuk susunan indah di sekeliling mereka yang mengguncang dunia. Dengan energi spiritual dari mana-mana melonjak. Api petir hitam Zuo Fan melonjak seperti air pasang ke arah wanita itu. Ibu, gumam Qiaoer. Heaven Sealing Xiao memulai. Melihat aliran energi spiritual di sekitar mereka dan menyala. Selalu ada jalan. Bocah itu pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan terakhirnya untuk mendapatkan keberuntungan seperti dewa. Heaven Sealing Xiao. Kita bisa menyegelnya. Xiao mencengkeram matanya dan satu-satunya matanya bersinar dengan tekad. Bab 1103, Arai Pemeliharaan Jiwa Kosmik. Di ruang hitam. Api hitam menyebar ke setiap sudut. Membakar naga prismatik sepanjang 500 meter. Ia melolong kesakitan. Sisiknya yang masih asli dan cakarnya yang tajam terkikis. Dalam beberapa saat, ukuran naga itu mengecil menjadi sepertiganya. Naga itu menyipitkan mata dan menghela nafas. Dia putus asa. Dengan kematian jiwaku, aku akan terhapus dari dunia ini. Naga itu menutup matanya. Dengan damai, dia telah menyerah dalam segala hal. Tapi kemudian Xiao memberikan perhatiannya untuk menyelamatkannya. Memicu harapan. Sekarang bahkan Xiao pun tidak bisa melakukan apapun untuk mengeluarkannya dari bencana ini. Semua perubahan ini menyebabkan hati tidak tenang karena kedamaian. Dia lebih baik tidak mencoba. Hidup atau mati. Zuo Fan, apakah kamu tidak berdamai dengannya? Naga itu tersenyum. Bebas dari rasa sakit dan mengabaikan nyala api. Angin biru entah dari mana menyapu api dan naga itu. Naga besar itu membeku. Di mana sakitnya? Dia membuka matanya untuk menatap dengan kaget. Di mana petirnya?
Angin sepoi-sepoi yang sejuk sekali lagi melewati ruangan. Cahaya murni mengikuti, bersinar seperti kunang-kunang, membawa sentuhan warna ke tempat gelap ini dan harapan ke mata naga besar itu. Mengapa cahaya ini begitu familiar? Naga itu menatap, merasa tenang di bawah cahaya saat cahaya perlahan meresap ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan jiwanya yang babak belur. Naga besar itu berdiri dengan bangga dan agung sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku hampir mati. Jadi mengapa aku masih hidup? Dari mana datangnya cahaya itu? Apakah senior Xiao berhasil menyelamatkanku? Bisakah aku kembali ke Qingcheng dan melawan pedang tak terkalahkan? Naga itu tertawa terbahak-bahak, memfokuskan inderanya pada tubuh aslinya. Ses, nyala api masih ada. Tapi rasa sakit Zuo Fan mereda. Membuka matanya. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Qingcheng. Chu Qingcheng memeluk dan menciumnya. Meski matanya masih bingung, dia melakukan ini hanya karena naluri. Qingcheng, cepat lepaskan. Mata Zuo Fan bergetar, memperhatikan kobaran api yang mengamuk di sekelilingnya dan Chu Qingcheng. Dia berteriak dengan panik. Dia ingin melepaskan kekasihnya dan tidak menyeretnya ke bawah. Hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menggerakkan satu jari pun. Membuatnya bingung. Xiao tersenyum. Bangun. Ya. Hehehe. Nak. Aku tidak tahu keajaiban apa yang kamu lakukan di kehidupan masa lalumu hingga ada seseorang yang menukar nyawanya untuk menyelamatkan nyawamu dalam situasi terkutuk seperti itu. Anda benar-benar beruntung. Tukarkan dengan milikku. Zuo Fan akhirnya bereaksi. Nyala api sekarang berpindah dari dia ke Chu Qingcheng dan malah membakarnya. Zuo Fan tersentak, mendapati dirinya tidak berdaya untuk membantu. Qingcheng, pergi. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Pergi saja. Chu Qingcheng tidak mendengarnya. Matanya yang buta menatap ke arahnya dengan tubuhnya menggunakan Yuan Qi untuk membawa apinya ke dalam dirinya. Hati Zuo Fan terus-menerus kesakitan. Mata kanan dan rongga kirinya yang sekarang kosong dan hitam menitikkan air mata kesedihan yang pahit. Qingcheng, pergi. Saya tidak perlu menabung. Nak, kamu hanya tidak tahu bagaimana menghitung berkahmu. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dalam keadaan seperti ini? Xiao meliriknya. Api petir itu sangat dahsyat dan membutuhkan wadah yang tepat untuk menampung seluruh kekuatannya. Tapi gadis ini memiliki tubuh roh kosong. Tahukah Anda apa maksudnya? Sejak zaman kuno, hampir tidak ada orang yang memahami implikasi sebenarnya dari hal ini. Izinkan saya untuk mencerahkan Anda. Penguasa surgawi memiliki tubuh roh kosong. Itu sebabnya dia harus menciptakan mata kekosongan ilahi dan meraih kedaulatan melalui jalur spasial. Sekarang kamu mengerti. Dia memiliki tubuh yang sama dengan penguasa surgawi. Dia dapat mengambil peran mata kekosongan ilahi untuk menahan kobaran api yang ganas. Jiwanya adalah susunan latihan jiwa domain. Dengan kekuatan satu orang, sebuah arai dapat dibentuk. Susunan ini membingungkan. Mampu memanfaatkan kekuatan siklus kosmik. Tetapi tidak untuk melawan. Ini untuk membantu. Jiwamu hampir memudar tetapi gadis itu menyelamatkanmu tepat waktu. Bahkan jika apinya padam, kamu akan berakhir dengan kehancuran dengan jiwamu yang hancur. Namun sekarang, inti Anda masih utuh dan aman. Mampu mencapai kedaulatan tanpa rasa khawatir. Dan semua berkat gadis ini. Hahaha. Zuo Fan bergidik, melihat sekeliling dengan bingung. Berkat pengalamannya yang luas dalam arai, dia dapat memahami fungsinya meskipun tidak memiliki dasar. Cosmic Soul Nurturing Arai, bagaimana seseorang bisa mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Zuo Fan menitikkan air mata saat dia melihat ke arah Chu Qingcheng. Hatinya kesakitan. Aku jelas-jelas merusaknya. Ya. Bahkan sebagai binatang suci aku tahu susunan ini berfokus pada pemulihan jiwa. Kehidupan untuk kehidupan. Setiap jiwa adalah unik. Sehingga penggunaan arai menyebabkan bentrokan jiwa. Itu sebabnya hanya tubuh roh kosong yang bisa menggunakannya. Xiao menghela nafas. Nah, tidak ada seorang pun yang akan mengubah jiwanya menjadi obat mujarab untuk orang lain.
Kecuali dia melakukannya untuk satu orang. Untuk menyelamatkannya saat dia sangat membutuhkannya. Nah, kamu beruntung memiliki seseorang yang sangat peduli padamu. Memberikan hidupnya untukmu. Air mata mengalir di luar kendalinya. Zuo Fan menatap mata kosong Chu Qingcheng. Dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Satu-satunya pikirannya tertuju padaku. Tapi dia masih tidak mengenaliku. Zuo Fan berteriak, "Qiaoer, dapatkan dia kembali." Qiaoer gemetar dan maju selangkah. Sekarang sudah terlambat. Xiao berbicara. Mereka berdua terkena dampak petir. Mengambil gadis itu hanya akan menyebabkan keduanya mati. Biarkan ini berlanjut dan bocah nakal itu bisa diselamatkan. Entah kalian berdua mati, atau hanya salah satu saja. Pilihannya harusnya jelas bagi orang pintar sepertimu. Kalau begitu aku akan mati bersamanya. Kalau begitu, buang dia dari dirimu sendiri. Jangan libatkan Thunder Phoenix kecil. Xiao membalas. Phoenix guntur kecil melihatmu sebagai ayah dan dia sebagai ibu. Dia akan membunuh kalian berdua. Sebagai seorang ayah, Anda tidak boleh membiarkan anak Anda sendiri menanggung rasa bersalah seperti itu. Senior Xiao, lakukanlah. Jangan merasa seperti itu. Aku mencungkil mataku untukmu dan segalanya. Membiarkanmu mati berarti aku melukai diriku sendiri tanpa alasan. Xiao memelototinya dan menoleh ke arah Qiaoer yang menyedihkan. Ini adalah cinta. Sesuatu yang dialami setiap penguasa. Dia membutuhkan rasa sakit ini. Tapi ayah Qingcheng ragu-ragu melihat Zuo Fan berjuang untuk membawa Chu Qingcheng pergi. Xiao tersenyum. Dia sekarang lemah karena sambaran petir menghabiskan Yuan Qingnya. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan kita. Xiao melirik keduanya. Api hitam sebagian besar ada di Chu Qingcheng sekarang. Hanya menyisakan sedikit yang tersisa di tubuh Zuo Fan. Chu Qingcheng tidak tahan lagi. Dan semakin banyak nyala api, semakin cepat ia terbakar. Jika terus begini, api akan menghanguskannya sebelum dia selesai. Xiao merenungkan situasinya. Matanya beralih ke 3 pedang dewa. Gadis itu sendiri tidak bisa menahan semua apinya. Kita perlu memperkuat susunannya. Xiao menjentikannya dan ketiga pedang dewa itu melayang sambil bergumam. Susunan ini menggunakan kekuatan siklus surga dan membutuhkan 5 elemen pada intinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi kami tidak memilikinya. Aku hanya mampu menggantikan tanah, api, air, dan angin. Heaven Siling Xiao mengulurkan pedang merah dan menancapkannya di sekitar Chu Qingcheng. Pedang melonjak, mewakili bumi tanpa batas. Ding! Soaring Sword ada di sebelah kiri Chu Qingcheng. Bersinar merah. Pedang penyegel surga, mewakili gelombang air. Ding! Heaven Siling Sword menancap 3 meter dari Chu Qingcheng. Pedang penghancur, melambangkan api yang membakar. Ding! Pedang penghancur menusuk ke arah yang ditunjuk oleh Xiao. Masalahnya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Xiao mengerutkan kening tetapi mendengar peluit saat pedang hitam melayang di hadapannya. Bilahnya bergetar. Bab 1104 Jalan Berdaulat. Pedang melompat. Heaven Siling Xiao hanya menatapnya sebentar. Lalu tersentak bangun. Ada apa dengan tatapan itu? Aku bahkan tidak mengenalimu. Lalu matanya berbinar. Roh pedang berubah. Kan. Ding. Faulting Sword bersenandung setuju. Kenapa lagi kamu tidak mengeroyokku dengan yang lain? Semuanya masuk akal. Kamu mengganti tuanmu. Hahaha. Xiao tertawa. Lalu menjadi serius. Anak itu benar-benar mampu mengubah roh pedang suci untuk digunakannya sendiri. Namun, sebagai pewaris penguasa surgawi, hal itu wajar saja. Itu berarti kamu ingin menyelamatkan tuanmu juga. Pergi. Faulting Sword melambangkan angin yang mengepul. Heaven Siling Xiao menunjuk dan Faulting Sword menghantam tempat yang tepat. 3 meter dari Chu Qingcheng. Dengan memasukkan 4 pedang ilahi. Susunannya melonjak dan bumi berguncang. Api petir hitam di tubuh Chu Qingcheng menyebar di antara pedang dewa. Menodainya menjadi hitam karena petir. Chu Qingcheng juga bergetar.
menyerap lebih banyak api hitam Zuo Fan ke dalam dirinya melalui susunan. Kekuatannya meningkat dan menerima semuanya dengan kecepatan yang lebih tinggi, meninggalkan kelebihan yang tidak dapat ditampung oleh tubuhnya pada 4 pedang suci. Selama setengah jam berikutnya, Zuo Fan menyaksikan sambaran petir pergi darinya ke Chu Qingcheng dengan air mata berlinang dan rasa sakit di hatinya. Chu Qingcheng berkomitmen, meskipun api mengikisnya hingga menjadi ketiadaan. 2 jam kemudian, jejak petir terakhir meninggalkan Zuo Fan. Xiao segera bertindak, sebelum ada lagi yang dihasilkan di tubuhnya. Dia menembakkan mata biru ke wajah Zuo Fan, menggali ke dalam rongga kiri dan melepaskan energi sedingin es. Divine Eye of the Void masih di luar kendali dan merasakan permusuhan terhadap penyusup ini. Bersinar dalam 7 lingkaran cahaya emas, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Untungnya, mata kehampaan ilahi masih jauh dari terlatih hingga sempurna, hanya pada tahap ke-7. Sedangkan mata Xiao milik binatang suci, meski rusak, itu masih cukup terbukti. Namun, menggunakannya saat sambaran petir apokaliptik masih ada, dan mata kekosongan ilahi akan berada di atas angin. Setelah masalah utama hilang, mata kekosongan ilahi saja tidak menimbulkan bahaya. Bahkan penguasa surgawi menunjukkan kekuatan terkuatnya ketika kedua matanya bekerja sama. Satu matanya mudah ditutup, sebelum Divine Eye of the Void mendapatkan ide lagi. Heaven Siling Xiao mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan angin puting beliung dingin ke arah Zuo Fan. Mata penyegel surga bergabung untuk menutupi kedua mata. Mata Zuo Fan memiliki lapisan es di atasnya, dengan segel samar terbentuk di dahinya. Dengan itu, pandangan Zuo Fan menjadi gelap, kehilangan segalanya, termasuk istrinya yang terbakar habis oleh api hitam. Heaven Siling Xiao menghela nafas panjang, mengangguk. Nah, Apocalyptic Thunder Flame Eye mengamuk, merusak Divine Eye of the Void juga. Kalian akan kesulitan mengendalikan kedua skill tersebut untuk sementara waktu berikutnya. Saya telah menggunakan segel surga pada mata Anda untuk menyelamatkannya. Saat Divine Eye of the Void pulih, Anda akan memegang segel pada Apocalyptic Thunder Flame Eye dan dapat membukanya. Menyalahgunakan petir hanya akan membuat Anda terbunuh. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jadi sebaiknya kau berhati-hati. Qingcheng. Zuo Fan hanya fokus pada cengkeramannya di tangan Chu Qingcheng. Telinganya dibanjiri desisan api hitam. Dia tidak membutuhkan mata untuk mengetahui. Kesedihan menggerogoti dirinya saat dia menggigit bibir. Qingcheng, jawab aku, meski hanya dengan sedikit kata. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Chu Qingcheng balas menatap, tanpa emosi apapun bahkan saat petir hitam memakan dagingnya. Kemudian dia menutup matanya saat hidupnya terkuras habis. Zuo Fan melolong. Emosinya meluap-luap. Dia bahkan tidak bisa menangis karena segel itu. Xiao menghela nafas. Tidak ada salahnya air mata seorang pria. Menangis membantu di saat-saat kesedihan yang luar biasa. Meski kelihatannya tidak bisa. Tidak ada yang keluar dari segelnya. Gadis ini juga tidak bisa diselamatkan. Semoga dia beristirahat dalam damai. Mata Xiao hanya menunjukkan rasa hormat padanya. Manusia adalah makhluk paling menakjubkan. Mampu melakukan begitu banyak kejahatan tetapi ada juga yang patut dihormati. Zuo Fan menangis serak, berteriak ke langit dengan wajah merah. Hatinya tidak mampu menahan kesedihan yang menghancurkan ini. Qiaoer menyaksikan perjuangan lemah ayahnya dan kematian ibunya sambil menangis. Namun dia menahan tangisnya. Tidak ingin membuat ayahnya semakin kesakitan. Laut Ao menghela nafas. Thunder Phoenix muda menjadi lebih manusiawi dalam hitungan detik. Tapi aku tidak membencinya. Hahaha. Kesedihan menguasai Xiao dan dia menyaksikan Chu Qingcheng hampir diserang oleh api gedebuk. Tubuhnya hampir habis dan kini hadirlah jiwa. Setelah hilang, dia bisa beristirahat. Anda telah memberi saya satu harapan lemah terakhir dalam kemanusiaan. Qingcheng. Dengan tangisan kesedihan terakhir Zuo Fan. Satu air mata bersinar dalam 7 warna keluar dari balik segel es dan jatuh ke wajahnya.
Heaven Siling Xiao tersentak. Bagaimana? Bahkan api hitam pun tidak bisa lepas dari segelku. Jadi bagaimana bisa ada robekan? Air mata itu begitu besar. Bertentangan dengan akal sehatnya saat air mata itu mengalir deras. Rasanya seperti memukulnya tanpa alasan. Apakah ada kebocoran di segelku? Atau apa? Meski begitu, tidak mungkin setetes air mata pun bisa keluar. Zuo Fan terlalu kesakitan untuk menyadari tangisan keterkejutannya. Menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk meneriakkan rasa sakitnya. Pikirannya menjadi gelap dan dia jatuh lemas. Tapi air mata prismatik jatuh dari wajahnya dan mengenai Chu Qingcheng yang masih terbakar. Cahaya warna-warni meledak, menghapus api hitam. Setitik warna putih melayang keluar dari tubuh di bawah naungan cahaya prismatik. Muncul di hadapan Laut Ao. Jalan kedaulatan abadi. Heaven Siling Xiao ternganga. Menatap Zuo Fan dengan heran. Bagaimana bisa? Bagaimana anak itu bisa mendapatkan perlindungan jalur sovereign? Hanya 10 penguasa yang bisa. Mata Xiao menjadi suram. Siapa dia sebenarnya? Qiaoer memulai. Menunjuk pada cahaya prismatik. Paman Xiao. Apa itu? Siapapun yang mendalami Dao akan menjadi nenek moyang dari jalan itu. Seorang penguasa. Saat ia membentuk jalur kedaulatannya yang ia pegang dari surga, dia akan abadi seperti dunia itu sendiri. Lebih suram dari sebelumnya. Xiao melirik ke arah cahaya prismatik. Cahaya ini hanya bisa datang dari mereka yang memahami 10 jalan menuju surga. Sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh penguasa, yaitu jalan penguasa. Ini adalah inti dari keyakinan mereka. Mereka tidak akan pernah jatuh selama masih kuat. Gadis itu hampir terhapus jiwanya. Tapi jalan sovereign menyelamatkan jejak terakhirnya. Qiaoer sangat gembira. Apakah itu berarti ibu telah diselamatkan? Tentu saja. Dan tidak hanya diselamatkan, tapi dilindungi di bawah jalur kedaulatan. Hanya ada segelintir makhluk yang bisa menyentuhnya di dunia. Mata Xiao bergetar saat dia melihat Zuo Fan pingsan karena sakit hati. Matanya berbinar. Phoenix guntur muda. Siapa ayah baptismu? Mengapa dia mengetahui salah satu dari 10 jalan menuju surga? Qiaoer memulai lalu menggelengkan kepalanya. Melihat di antara keduanya, Xiao menoleh ke lubang besar yang ditembus petir di langit perlahan membaik. Dia mengambil cahaya cemerlang di tangannya dan melemparkannya ke dalam lubang hitam. Lubang itu kemudian ditutup tepat setelah ditelannya. Terlepas dari bagaimana jalan ini terjadi, dengan anak yang begitu istimewa, aku harus mendapatkan bantuannya. Mata Xiao bersinar dan menyeringai pada lubang penutup. Nah, sampai jumpa di domain suci. Hahaha. Bab 1105, Surga yang Menggigil. Gemuruh. Langit biru. Matahari cerah. Namun kesuraman turun disertai suara gemuruh yang datang entah dari mana dan mengguncang segala ciptaan. Cahaya prismatik membanjiri mana-mana, mendatangkan malapetaka saat melintasi langit. Hal ini menyebabkan tanah juga bergetar. Tidak dapat dipahami kedengarannya. Bergelombang seperti ombak. Adapun orang-orang yang menunggangi ombak, mereka nyaris tidak bisa berdiri. Dengan para ahli sejati berada di bawah tekanan berat dari cahaya, menyegel kekuatan mereka dan menjadi manusia yang lemah dan lemah. Bahkan terbang pun mustahil. Di dalam istana megah dan mewah di antara pepohonan di 7 gunung suci di domain suci, sekelompok jas putih dengan janggut putih panjang membungkuk dalam upaya untuk menjaga diri mereka tetap stabil. Seorang pria berbadan tegap dengan janggut Van Dyke masuk melalui pintu. Wajahnya panik. Yang mulia, apa yang terjadi? Apa ini? Kami tidak tahu. Tapi dunia sedang berada dalam kekacauan. Mengambil tindakan apapun, ini tidak normal. Kita telah hidup selama jutaan tahun tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Periksa catatan arsip untuk mengetahui apapun. Dunia akan mengalami perubahan. Ya, pria itu langsung terhuyung keluar. Sekte Ruby Cloud di domain suci menahan sekelompok wanita Daois yang berebut saat mereka berusaha untuk berdiri tegak. Salah satu di antara mereka,
yang sudah lanjut usia, menempel di dinding sambil melihat ke atas pada fenomena prismatik. Hatinya panik. Wajahnya dipenuhi ketakutan sementara matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi? Pernahkah domain suci mengalami perubahan yang begitu mengejutkan? Suara mendesing. Dalam beberapa saat, cahaya prismatik memudar di kejauhan. Wanita itu ragu-ragu lalu berlari terhuyung-huyung ke kejauhan, meninggalkan murid-muridnya yang masih berusaha melawan guncangan di salah satu sudut domain suci. Tanpa rasa terkejut dan panik yang dirasakan oleh seluruh penghuni wilayah tersebut, di sebuah istana yang tenang dan terpencil, sebuah sungai kecil berkelok-kelok di sekitar paviliun buku tempat sebuah tangan memegang bidak catur di tangannya. Itu bergetar sekali sebelum berhenti. Domain suci mulai bergemuruh saat itu. Hanya dia dan tempat ini yang tidak terpengaruh. Jalan berdaulat muncul. Di sebelahnya, seorang pria berwajah hitam dan tersembunyi tersentak. Apakah dia sudah kembali secepat ini? Kami bahkan tidak merasakannya. Pak, tangan itu akhirnya meletakkan potongan itu di papan. Jalannya ada tetapi penggunanya tidak. Sangat tidak terduga baginya untuk memisahkan diri darinya. Jalan berdaulat membuatnya tetap hidup setiap saat. Jika itu hilang, itu berarti akhir hidupnya sudah dekat. Pria berbaju hitam itu mengangguk sambil berkata, "Haruskah saya menyelidiki kepada siapa dia memberi jalan?" Di dalam ruangan yang gelap, pria itu akhirnya tertawa. "Jangan repot-repot. Jalan kedaulatan lahir dari dunia dan hanya penguasa yang dapat menemukannya. Kita tidak punya peluang. Jadi buat apa mencobanya? Selain itu, orang yang dilindungi oleh jalur sovereign haruslah orang yang penting. Dia akan menonjol dengan mudah dan segera ditemukan. Selain itu, saya tidak puas hanya dengan jalannya, tapi dengan orang-orangnya." Pak, bidak catur lainnya jatuh dengan dua kilatan cahaya yang bersinar aneh di kegelapan. Yang kanan bersinar dalam 12 cincin emas sementara yang kanan berkedip ungu. "Jalanmu kembali. Tapi kapan laki-lakimu akan kembali?" Hahaha. Tawa gelap menyebar ke seluruh dunia, bahkan membuat cahaya prismatik jauh di atas bergetar. Gemuruh. Tempat suci masih bergemuruh, dan setiap sudutnya tersentak. Butuh waktu 2 jam hingga cahaya prismatik memudar dan keributan mereda. Meskipun semua penghuni domain suci sekarang terguncang dan bingung, hanya beberapa relik yang sangat tua dan kuat yang mengetahui kebenarannya. Serta penyebab dari semua itu, Heaven Siling Xiao, yang juga menyeringai setelah wilayah fana terguncang. Sudah terlalu lama sejak 10 penguasa membentuk jalur mereka. Itu terakhir kalinya saya melihat fenomena seperti itu. Paman Xiao, apa itu tadi? Kenapa aku merasa sangat lemah? Akhirnya bisa berdiri diam tanpa tanah bergerak di bawahnya. Kiawer bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao menghela nafas. Kemunculan jalur sovereign menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Ketika 10 penguasa membentuk milik mereka, hal yang sama terjadi. Begitu jalan tersebut memasuki tubuh, mereka akan menjadi satu dan fenomena tersebut lenyap masuk ke dalam tubuh. Lalu, seru Kiawer. Xiao mengangguk sambil tersenyum, menatap Zuofan yang tidak sadarkan diri. Setelah anak itu bangun, katakan padanya takdirnya dengan gadis itu belum berjalan dengan sendirinya. Lautan penyegel surga Au mengerutkan kening. Apa yang salah? Kiawer bertanya. Xiao membentak, terkutuklah. Mengapa manusia memfokuskan seluruh kekuatannya di sini? Mereka jelas-jelas mengejarku. Seperti aku sekarang. Heaven Siling Xiao membalikkan tubuhnya yang babak belur dan memutar matanya karena kesal. Musuh datang dalam gelombang dan aku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya tidak berencana bermain lagi. Saya pergi sekarang. Heaven Siling Xiao menamparkan es dan meluncurkan riak. Gemuruh. Suara-suara yang dalam bergema saat es dan laut bergerak. Kabut hitam pun menghilang seiring dengan kepergiannya. Zuofan dan Kiawer juga berada di atas es, jadi mengikutinya ke laut utara juga. Hei! Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Phoenix guntur kecil.
Kamu tidak dapat merasakannya. Tetapi banjir para penggarap kuat sudah di depan mata. Wajah Xiao berkedut. Saya tidak takut pada sekumpulan serangga. Tidak sama sekali. Tapi saya terluka dan tidak bisa mengatasinya. Bukankah manusia suka berkata, tahu kapan harus berhenti dan mundur secara taktis? Saya tidak ingin melawan mereka. Jadi saya pergi. Gemuruh. Cakar Xiao bergerak dan es yang dia tumpangi melaju kencang. Kiaoer pergi ke sisi Zuo Fan dan pergi bersamanya. Kelompok Baili Yutian di luar menyadari posisinya setelah semua guncangan itu. Mereka melihat kabut hitam yang surut dan mayat tak berujung yang ditinggalkannya. Pedang tak terkalahkan dan yang lainnya tersentak. Mendesak. Iblis laut masih hidup. Zuo Fan tidak selamat. Dengan guncangan besar itu. Bahkan di luar wilayah kekuasaannya kami merasa sangat lemah. Setan laut itu pasti ada di baliknya. Mata Baili Yuyun berkedip ketakutan saat dia menghela nafas. Tidak kusangka iblis laut itu begitu kuat. Meskipun lukanya sangat dalam, dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar dalam dirinya. Ternyata si iblis lautlah yang mengambil keputusan akhir. Zuo Fan itu sudah mati. Baili Yutian merasa menyesal. Saingan yang dia setujui berumur pendek sehingga membuatnya kosong. Hati Baili Yuyu kesakitan. Mengepalkan tangannya karena kesedihan. Itu mati begitu saja. Suara mendesing. Saat semua orang diliputi oleh emosi yang berbeda-beda atas kematian Zuo Fan. Mereka mendengar sesuatu datang dari atas. Jutaan penggarap menghapuskan langit saat mereka menyerbu untuk mengambil darah. Beberapa orang menyeka air mata mereka dan melolong dalam kesedihan karena tidak bisa melewati hari ini. Mereka semua menuntut kematian mereka dan semua mengetahuinya. Kesempatan apa yang sebenarnya ada untuk mengalahkan Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Oleh karena itu, jutaan orang yang kecewa karena telah menyerahkan wasiat mereka kepada tuan mereka, kini menyerang sisanya. Perintah Zuo Fan untuk mendapatkan tentara senilai 2 negeri di sini untuk membunuh pedang tak terkalahkan sekarang sedang dijalankan. Tim Baili Yutian tidak mengerti hal ini. Mereka menyaksikan membanjirnya rasa haus darah yang datang dari orang-orang ini sementara tak seorang pun berpikir bahwa itu semua demi mereka. Faktanya, mereka menganggapnya sebagai bala bantuan mereka sendiri. Baili Yuyun tertawa. Patriark. Pasukan Perdana Menteri Baili datang untuk kita dan sekarang mereka ada di sini. Wilayah utara adalah milik kita. Dengan cara ini kita mendapatkan sesuatu atas usaha kita. Baili Yutian melihat ke arah gerombolan yang mendekat dan kemudian menyentak. Tunggu. Mengapa mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari daerah pusat? Mengapa saya merasa haus darah mereka ditujukan kepada kita? Dengan gemetar, para Raja Pedang berhenti dan kemudian tampak aneh pada tatapan merah dari gerombolan itu. Ya, kenapa mereka mendatangi kita? Bersambung.